Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah dengan NIM 2023-28015 dan teman saya yang bernama Nur Fazilah dengan NIM 2023-28014. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari tugas proyek akhir Statistika Dasar untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Khairiani, SSI, MSc, PhD. Untuk data stempelnya, kami mengambil dari skripsi dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation atau GI terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 11 di SMA Ma'arif 01 Seputih Banyak. Berikut ini penjelasan mengenai hasil yang kami peroleh. Deskripsi data kemampuan awal pretest kelas eksperimen. Berdasarkan stemplot, nilai pretest siswa kelas eksperimen berkisar antara 55 hingga 75, dengan nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 75, dengan nilai berpusat pada STEM 6. Distribusi data bersifat simetris dan penyebaran data tidak terdapat outlier. Hal ini menunjukkan kemampuan siswa awal pada kategori sedang. Selanjutnya, ada dua tabel di mana kita dapat mengetahui hasil penyebaran data dan juga pemusatan data dari hasil pretest kelas eksperimen. Selanjutnya, deskripsi data kemampuan awal pretest kelas kontrol. Berdasarkan stemplot, nilai pretest siswa kelas kontrol berkisar antara 61 hingga 77, dengan nilai terendah 61 dan nilai tertinggi 77, dengan nilai berpusat pada STEM 6. Distribusi data bersifat simetris dan penyebaran data tidak terdapat outlier. Hal ini menunjukkan kemampuan siswa awal pada kategori sedang. Selanjutnya, ada dua tabel di mana kita dapat mengetahui hasil penyebaran data dan juga pemusatan data dari hasil pretest kelas kontrol. Selanjutnya, perbandingan blogspot kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada tahap pretest, median nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama sebesar 69, yang menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa di kedua kelas relatif setara sebelum perlakuan diberikan. Rentang nilai kelas eksperimen lebih lebar, yaitu berkisar antara 55 hingga 75 dibandingkan kelas kontrol yang berkisar antara 61 hingga 77, menandakan bahwa variasi kemampuan siswa di kelas eksperimen lebih besar, namun nilai minimum kelas eksperimen lebih rendah, yang menunjukkan adanya beberapa siswa yang memiliki pemahaman awal yang masih kurang. Dengan demikian, sebelum penerapan model pembelajaran GI, kedua kelas berada pada kondisi awal yang cukup seimbang, meskipun kelas eksperimen memiliki penyebaran nilai yang lebih sempit, namun mengandung nilai rendah yang lebih ekstrim. Selanjutnya, uji hipotesis beda rata-rata kemampuan awal pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. H0 yang berbunyi, tidak ada perbedaan rata-rata belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation atau GI dengan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran GI. H1 yang berbunyi, ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dengan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media GI. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil perhitungan uji terhadap nilai pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya, kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang relatif sama, sehingga layak untuk dibandingkan lebih lanjut pada tahap post-test setelah perlakuan pembelajaran diberikan. Kemudian diperoleh nilai T hitung, yaitu min 0,091 dan nilai T tabel 2,009. Selanjutnya keputusan. Karena T hitung sama dengan min 0,091, yaitu lebih kecil daripada T tabel yang berjumlah 2,009, maka H0 tidak ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terhadap siswa kelas
11 di SMA Ma'arif 01 Seputih Banyak. Kedua kelas tersebut memiliki kemampuan awal yang seimbang sebelum diberikan pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya, uji hipotesis rata-rata kemampuan akhir post-test hasil belajar. Deskripsi data kemampuan akhir post-test kelas eksperimen. Berdasarkan STEM plot, nilai post-test siswa kelas eksperimen berkisar antara 79 sampai 95 dengan nilai terendah 79 dan nilai tertinggi 95 dengan nilai berpusat pada STEM 7 dan 8. Distribusi data agak miring ke kanan namun masih mendekati normal tanpa outlier. Data ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar setelah adanya pembelajaran menggunakan tipe group investigation. Selanjutnya, ada dua tabel di mana kita dapat mengetahui hasil penyebaran data dan juga pemusatan data dari data hasil post-test kelas eksperimen. Selanjutnya, deskripsi data kemampuan akhir post-test kelas kontrol. Kemudian terdapat STEM plot nilai akhir ataupun nilai pretest kelas kontrol yang dimana nilai post-test pada kelas kontrol berkisar antara 68 sampai 85 dengan sebagian besar nilai terkumpul di STEM 7. Distribusi data terlihat simetris tanpa outlier. Data ini menunjukkan peningkatan capaian belajar yang cukup baik. Namun, peningkatan ini tidak sebesar pada kelas eksperimen sehingga temuan ini dapat dijadikan dasar untuk menilai efektivitas model pembelajaran group investigation dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Selanjutnya, perbandingan box plot kelas eksperimen dan kontrol. Kelas eksperimen memiliki median nilai 80, lebih tinggi dibanding kelas kontrol yang mediannya 73, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Sebaran nilai kelas eksperimen lebih luas 70 sampai 95 dibandingkan kelas kontrol 68 sampai 86. Menandakan adanya variasi kemampuan yang lebih besar namun dengan capaian nilai yang lebih tinggi. Jangkauan antar kuartil kelas eksperimen juga lebih besar dibanding kontrol, menunjukkan keragaman di antara siswa yang bernilai sedang ke tinggi. Secara keseluruhan, model GI terbukti berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya, uji hipotesis beda rata-rata kemampuan akhir post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Menentukan H0 dan H1. H0 yang berbunyi tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran kooperatif tipe group investigation dengan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran kooperatif tipe group investigation. H1 yang berbunyi ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Nah, dengan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Kemudian diperoleh nilai T itu 2,66 dan nilai T tabel 2,009. Keputusannya karena T hitung 2,66 yang berarti lebih besar dari T tabel yaitu 2,009, maka H0 ditolak karena nilai T hitung berada di luar daerah penerimaan H0. Artinya menolak H0 artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol setelah menggunakan media pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji T terhadap nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran kooperatif tipe group investigation dengan rata-rata hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Ini menunjukkan bahwa model GI pengaruh secara signifikan dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 11 di SMA Ma'arif 01 Seputih Banyak.